Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rahmadani Asiking dengan NIM 551423013 dari kelas A jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia mengenai teks ulasan buku. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu identitas buku, di mana judul buku ini yaitu Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Penulis Dr. Andes Inyoman Beratha, penerbit yaitu Bumi Aksara Jakarta, tahun terbit Bumi Aksara 1991. Hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman keseluruhan 156 halaman, jumlah halaman angka Romawi 12, jumlah halaman angka 199. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, dan warna sampul buku yaitu biru putih. Berikutnya kita masuk pada bagian orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Inyoman Beratha, lahir 28 Agustus 1938 di Gianyar, Bali. Mantan Rektor Universitas Maharaswati, Mataram. Buku ini berisi mengenai lingkungan hidup dan permasalahannya. Lingkungan hidup di desa dan masalahnya, pembangunan desa berwawasan lingkungan, pelaksanaan program pembangunan desa terpadu, dan administrasi pemerintahan. Berikutnya kita masuk pada tafsiran isi, yaitu dalam bab 1 buku ini membahas tentang lingkungan hidup dan permasalahannya. Dalam bab ini menjelaskan pengertian dasar tentang lingkungan dan pemahaman umum tentang lingkungan. Sering diartikan hanyalah wilayah tanah sekitar di mana masyarakat bertempat tinggal. Bab ini juga menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan disebut ekologi. Oke, kita lanjut ke bagian tafsiran isi juga, yaitu dalam bab ini juga membahas tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan tidak lain adalah adanya beberapa bagian dari komponen-komponen lingkungan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terganggunya keseimbangan hubungan antara subsistem dalam lingkungan tersebut. Oke, kita lanjut juga pada bagian tafsiran isi, di mana dalam bab ini juga mencakup tentang pendidikan ekologi. Melalui pendidikan ekologi akan dijamin adanya suatu respon jawaban langsung terhadap kegiatan manusia di dalam memelihara keseimbangan lingkungan, atau telah adanya kesiagaan yang penuh serta kesadaran dalam menghadapi krisis yang telah terjadi, yaitu usaha represif. Kita lanjut juga pada bagian tafsiran isi. Bab ini juga membahas tentang hubungan ekologi dengan perencanaan pembangunan, yaitu di mana suatu perencanaan pembangunan sebenarnya tidak lain adalah usaha penentuan garis tindakan yang dipandang tepat dan menjamin akan berhasilnya usaha tersebut dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di bidang pembangunan itu sendiri. Kita lanjut pada bagian evaluasi, yaitu buku ini memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup dan permasalahannya, lingkungan hidup di desa dan masalahnya, pembangunan desa berwawasan lingkungan, serta pelaksanaan program pembangunan desa terpadu, administrasi pemerintahan desa, dan administrasi pembangunan desa, serta desa pengembangan desa mandiri. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu rangkuman evaluasi, di mana buku ini menjelaskan mengenai lingkungan dan pembangunan desa, termasuk perencanaan pembangunan yang baik dan terarah. Maka informasi-informasi sederhana yang disajikan dalam buku ini mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa seperti saya. Baik, sekian presentasi dari materi saya. Bila ada kesalahan kata dan bahasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.